Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kasus gagal ginjal pada anak kembali muncul. BPOM Kabupaten Deli Serdang sidak sejumlah apotek. Pasokan tersendat akibat cuaca, harga cabai dan bawang di Pasar Parluasa Dwi Kora Kota Pematang Siantar naik. Belasan kontainer berisi speedboat dan logistik perhelatan F1 Powerboat diberangkatkan dari Terminal Peti Kebas Belawan Medan menuju kawasan Kabupaten Toba. Informasi pertama untuk Anda, karena mengalami patah as ban belakang, satu unit mobil truk bermuatan pupuk terbalik di kawasan Jalan Lintas Sumatera Medan Perbawang. Satu unit truk bermuatan pupuk ini terbalik di Jalan Lintas Sumatera pada Minggu pagi. Kejadian dipicu akibat patah as ban belakang ini menyebabkan pupuk berserakan hingga ke badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas di lokasi tersebut sempat mengalami kemacetan hingga hampir 2 jam lebih. Warga setempat langsung mengevakuasi pupuk yang menutup badan jalan agar akses jalan kembali normal. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun pengiriman pupuk ke kawasan Perbawan tertunda. Karena patah as, Bang. Kami dari barang dari Medan mau ke Perbaungan, Bang. Apa yang dibawa tuh? Pupuk, Bang. Informasi lainnya untuk Anda, komplotan remaja yang tergabung dalam geng motor di Kabupaten Deli Serdang nyaris dimasa. Mereka membawa senjata tajam dan akan melakukan penyerangan pada pemuda desa. 3 orang remaja yang merupakan anggota geng motor nyaris dimasa oleh warga di Desa Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Mereka diamankan warga saat hendak menyerang sekelompok pemuda di Desa Hamparan Perak. Diketahui ketiga pelaku yang berusia di bawah 18 tahun itu membawa satu senjata tajam jenis celurit yang digunakan mereka untuk menyerang korbannya. 3 remaja tersebut kemudian diringkus petugas Polsek Hamparan Perak. Berdasarkan hasil penyelidikan, serangan yang dilakukan dilatar belakangi dari tindakan pemuda setempat yang telah mengganggu rekan ketiga pelaku. Karena tidak senang dengan tindakan tersebut, ketiga orang remaja itu mencoba menyerang pemuda Desa Hamparan Perak dengan senjata tajam. Pada saat itu kita amankan ada membawa satu celurit di bawahnya, dan kita duga itu adalah geng motor yang coba-coba melakukan tawuran di wilayah kita. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka hanya 1 orang saja, yaitu RH berusia 17 tahun, karena dari tangannya kedapatan membawa senjata tajam. Sementara 2 orang lainnya dikembalikan kepada orang tua dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Maraknya isu tentang penculikan anak saat ini, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, membuat pengawasan terhadap anak khususnya saat berada di sekolah lebih ditingkatkan lagi. Nah, salah satu sekolah di Kabupaten Deli Serdang mewajibkan wali murid menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP saat menjemput anaknya di sekolah. Isu penculikan anak yang cukup meresahkan saat ini mengakibatkan orang tua dan para guru melakukan pengawasan ekstra terhadap anak ketika menjalani aktivitas di luar rumah seperti sekolah. Untuk memperkuat pengawasan tersebut, Sekolah Hafiza Al-Tafunisa di Desa Dalu, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang menerapkan peraturan baru. Wali murid harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) ketika menjemput anaknya di sekolah. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga menerapkan pengantar anak sekolah harus orang tua, tidak boleh diwakili oleh tetangga atau diantar oleh ojek daring. Aturannya adalah sebulan yang lalu, bahkan hari ini juga sudah kita terapkan, yang mana kita menjemput anak di sekolah kita ini dengan membawa KTP. Supaya apa? Supaya tahu bahwasanya apakah dia bagian daripada keluarga si anak tersebut. Wali murid pun mendukung kebijakan dari sekolah ini untuk mencegah terjadinya penculikan anak. Saya sih mendukung ya dari program sekolah. Jadi setiap ada anak-anak yang
dijemput, kalau bisa didata siapa yang menjemput. Nah, seperti apa tadi Kak penjemputannya? Ini ya, yang jemput tuh harus ada identitasnya juga gitu. Kalau seperti KTP. Gitu. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap anak dan mengurangi rasa kekhawatiran para orang tua. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Adanya kasus baru gagal ginjal akut pada anak, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan sidak di sejumlah apotek di Kabupaten Deli Serdang. Dalam sidak ini, BPOM menemukan adanya beberapa produk sirup penurun panas yang telah dicabut izin edarnya. Tahun 2023, pemerintah kembali mengidentifikasi gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di wilayah DKI Jakarta. Berkaca dari temuan itu, BPOM melakukan sidak di sejumlah apotek di kawasan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Hasilnya mereka menemukan masih banyak obat sirup penurun panas yang tersimpan di apotek karena belum ditarik oleh pihak distributor. Salah satunya adalah Praxion, yang saat ini izin edarnya resmi dicabut. Ada apotek yang di apoteknya terdapat produk Praxion ini. Tetapi mereka telah terlebih dahulu melakukan langkah pengamanan. Jadi mereka terlebih dahulu menyisihkan produk tersebut, mempackingnya, dan menyimpannya di tempat terpisah dari produk lain. Jadi produk-produk tersebut diambil dari etalase mereka packing, mereka simpan di gudang. Untuk diketahui, Praxion merupakan produsen obat sirup yang diduga menjadi pemicu kasus baru gagal ginjal akut pada anak. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium BPOM untuk mengetahui apakah Praxion melebihi ambang batas kandungan zat berbahaya atau tidak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lainnya, kesal dengan proyek pembuatan drainase yang tak kunjung selesai. Warga desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang menanam pohon pisang di tumpukan tanah sisa galian parit. Warga kesal karena tumpukan tanah tersebut menghalangi akses masuk ke rumah maupun ruko milik warga. Tumpukan tanah sisa galian proyek pembuatan drainase di Jalan Karya Ujung Dusun 8 Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, ditanami pohon pisang oleh warga setempat. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes karena hingga saat ini tumpukan tersebut belum dibersihkan oleh pihak kontraktor. Warga kesal, tumpukan sisa galian tanah sepanjang 300 meter ini menutup akses masuk ke rumah warga. Selain itu, proyek ini juga dianggap merugikan pedagang. Proyek drainase yang dibuat untuk antisipasi banjir sudah berjalan sejak bulan Oktober tahun 2022. Namun, hingga saat ini belum juga rampung 100%. Wujud dari kekecewaan masyarakat terhadap imbas daripada pembangunan drainase yang tidak kunjung selesai. Jadi atas kekesalan ini masyarakat meluangkan kekesalannya dengan cara menanam tanaman pisang di atas gundukan tanah yang sudah berminggu-minggu tidak diangkut oleh pihak kontraktor. Kemudian yang lebih parah lagi dampaknya bahwa gundukan tanah ini menutupi jalan sehingga aktivitas pemilik rumah ataupun kios ini sulit dan mematikan ekonomi, apalagi dia yang berjualan. Jangankan untuk lebih beruntung, untuk kembali modal aja sulit. Meski warga telah melaporkan masalah ini ke perangkat desa hingga ke kantor kecamatan, namun laporan tersebut tidak ditanggapi. Warga memohon kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mencarikan solusi agar gundukan tanah ini bisa segera dibersihkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.